Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Kamila dengan nomor BP 2111021016 akan menjelaskan materi tentang konsep dasar ekonomi. A. Melihat keinginan dan kebutuhan. Yang pertama, kelimpahan keinginan dan kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang Anda tidak harus bertahan hidup, tetapi ingin memiliki. Anda mungkin menginginkan seperti gunung, sementara sahabat Anda mungkin menginginkan komputer baru. Kebutuhan adalah hal-hal yang harus miliki untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia meliputi makanan, air, tempat tinggal, dan pakaian. Keinginan ini dibagikan mereka dianggap keinginan pribadi. Individu juga memiliki keinginan pribadi. Keinginan publik adalah keinginan yang banyak dimiliki banyak orang. Contohnya termasuk jalan raya, perpustakaan umum, dan taman. Pemerintah lokal, negara, bagian, dan federal memenuhi keinginan publik, memuaskan keinginan dan kebutuhan dunia bisnis, menyediakan barang dan jasa. Untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan barang adalah produk fisik. Sepatu roda, bahan makanan, dan telepon adalah contoh barang. Jasa adalah tugas yang dilakukan bisnis untuk konsumen. Ini termasuk tugas yang dilakukan orang atau mesin. Selanjutnya, bagaimana sumber daya manusia membatasi kemampuan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Sumber daya membatasi jumlah kebutuhan dan keinginan yang dapat dipuaskan orang. Misalnya, Anda mungkin menginginkan celana jeans baru dan kamera baru. Anda mungkin hanya memiliki cukup uang untuk membeli salah satu dari barang-barang ini. Bisnis dan pemerintah dipengaruhi oleh masalah yang sama. Mereka kekurangan sumber daya untuk melakukan semua hal yang ingin mereka lakukan. Untuk memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya yang terbatas, menentukan apa kebutuhan Anda dan memuaskan mereka terlebih dahulu, memaksimalkan sumber daya Anda. Proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi situasinya. Yang kedua, identifikasi kemungkinan tindakan. Yang ketiga, tentukan pro dan kontra. Yang keempat, buat keputusan. Dan yang kelima, evaluasi keputusan Anda. Selanjutnya, aktivitas bisnis. Anda mungkin terkejut mengetahui semua aktivitas yang dilakukan bisnis saat mengembangkan produk atau layanan. Mereka harus yang pertama mengidentifikasi peluang untuk produk atau layanan. Yang kedua, mengevaluasi permintaan produk atau jasa. Yang ketiga, mendapatkan uang awal dan modal operasional. Yang keempat, mengelola produksi barang dan jasa. Yang kelima, memasarkan barang atau jasa. Yang keenam, menyimpan catatan untuk memenuhi persyaratan pemerintah dan meningkatkan proses. Materi kedua adalah sumber daya ekonomi dan sistem membuat ekonomi. Kekurangan sumber daya ini disebut kelangkaan. Prinsip kelangkaan menyatakan bahwa ada sumber daya yang terbatas untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas. Karena sumber daya terbatas memiliki satu hal bisa berarti melepaskan sesuatu yang lain. Selanjutnya, faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi adalah semua sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa masyarakat, seperti gandum yang tumbuh di tanah, traktor yang memanennya, tenaga kerja yang mengubahnya menjadi tepung. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah bahan baku dari alam yang digunakan untuk menghasilkan barang. Sumber daya lainnya terbatas atau tak terbarukan. Batu bara, besi, tidak terbarukan. Banyaknya sumber daya alam yang tersedia. Yang kedua, sumber daya tenaga kerja. Sumber daya tenaga kerja adalah orang yang membuat barang dan jasa yang untuknya mereka dibayar. Tenaga kerja dapat terampil atau tidak terampil, fisik atau intelektual. Guru, penambang batu bara, manajer bank, dan buruh tani semuanya adalah sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya modal. Sumber daya modal adalah hal-hal yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa seperti bangunan, bahan, dan peralatan. Mereka juga disebut barang modal. Yang keempat, sumber daya kewirausahaan. Sumber daya kewirausahaan berbeda dari tenaga kerja sumber daya.
Meskipun menyediakan keduanya, sumber daya kewirausahaan adalah individu yang memulai dan mengarahkan bisnis untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Selanjutnya, sistem ekonomi. Berbagai jenis ekonomi. Sistem ekonomi adalah metode yang digunakan masyarakat untuk mendistribusikan sumber daya. Yang pertama, ekonomi pasar. Ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana keputusan ekonomi dibuat di pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk bertukar barang dan jasa. Biasanya, untuk uang, ekonomi pasar juga bisa disebut sistem perusahaan swasta, sistem perusahaan bebas atau kapitalisme. Yang kedua, ekonomi komando. Ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana otoritas pusat membuat keputusan ekonomi utama. Pemerintah mendiktekan apa yang akan diproduksi, bagaimana akan diproduksi, dan siapa yang akan mendapatkan barang-barang tersebut. Pemerintah memiliki dan mengendalikan semua sumber daya dan bisnis. Yang ketiga, ekonomi campuran. Ekonomi campuran adalah ekonomi yang terdiri dari perusahaan swasta dan publik. Ekonomi campuran menggabungkan unsur-unsur kapitalisme dan sosialisme. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.